Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk banyak mendapatkan manfaat. Kita masih diberikan umur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini melanjutkan pertemuan yang keenam, yaitu mengenai dampak buruk maksiat dengan bab dampak buruk maksiat ini akan menderita kerugian di dunia dan di akhirat. Kalau ahad kemarin mengenai terhina di dunia dan di akhirat, sekarang rugi di dunia dan di akhirat. Rugi dunia saja nggak mau ya Pak ya, apalagi di akhirat. Kenapa bisa rugi Pak? Karena nggak untung ya. Nafsu kan biasanya itu, atau keinginan. Mana nih kacamataku nih? Karena kebanyakan manusia itu berbuat maksiat, pengen berbuat maksiat terus menerus Pak. Contoh misalnya kalau judi misalnya. Orang yang berjudi ketika masih ada kesempatan, masih ada uang, walaupun kalah, sangat dimungkinkan ingin masih main terus Pak. Itu salah satu contoh. Bisa menjadikan maksiat ini apa ya, ketagihan itu Pak. Maksiat apa saja kalau bisa dinikmatin akan dilakukan terus menerus. Nah, Allah katakan ini di dalam surat Al-Qiyamah ayat 5 Pak. Bisa Bapak buka itu surat ke-75. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus menerus. Jadi maksiat ingin dilakukan terus menerus. Selama dia bisa menikmatin, bisa enjoy. Biasanya kalau sudah tercebur dalam maksiat, ingin melakukan terus menerus. Maka kemaksiatan yang terus menerus ini tentu akan menimbulkan kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau bicara kerugian, ya tentu ada keuntungan. Dan keuntungan itu bisa diraih dengan dua syarat minimal Pak, yaitu mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW katakan, "Manahaitukum anhu fastanibu wa ma amartuhu bihi faktu minhu mastata'tum." Ya, apa-apa yang aku larang maka jauhilah. Dan apa-apa yang aku perintah, maka laksanakan sesuai dengan kemampuan. Kalau diperintah sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau dilarang, mutlak Pak, jauhi. Maka dengan kedua, menjalankan perintah dan menjauhi larangan ini akan mendatangkan keuntungan. Sedangkan kerugian yang akan didapat apabila seseorang menduharkai Allah dan Rasulnya, alias
bermaksiat. Ya kadang timbul kerugian ini kan kebanyakan orang pengen coba-coba Pak. Walaupun sudah diberitahu kalau kamu berbuat begini begitu akan rugi. Tapi ada saja, tetap saja orang yang mengerjakan. Misal kamu di sini di MA ini kalau kamu jualan mobil pasti nggak laku, timbulnya rugi. Dia ingin mencoba untuk jualan mobil, pasti nggak laku Pak, karena pasarnya beda. Nah apalagi kalau coba-coba ini dalam agama Pak, nggak bisa Pak, resikonya bahaya besar Pak, karena berkaitan dengan nyawa. Nah kerugian-kerugian ini banyak dialami oleh orang yang bermaksiat, orang kafir. Orang kafir itu bermaksiat Pak, banyak dialami oleh orang-orang kafir. Ini dikatakan oleh Allah dalam surat ke-35, surat Fatir ya Pak ya, ayat 39 Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ja'alakum khaifa fil ardi faman kaffara fa'alaihi kufruh wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqtan wala yazidul kafirina kufruhum illa khosara. Dialah yang menjadikan kalian sebagai khalifah di bumi. Apa itu khalifah Pak? Dialah Allah yang menjadikan kalian, menjadikan kita semua itu khalifah di bumi. Apa khalifah Pak Zul? Ya, khalifah itu menegakkan kebenaran Pak. Jadi sebenarnya kita itu secara tidak langsung diberi tugas oleh Allah untuk menegakkan kebenaran. Karena Allah bilang, Allah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Maka barang siapa kafir, nggak mau menjalankan tugas, maksudnya itu, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian. Rugi Pak ya, sesuai dengan judulnya tadi, rugi. Ya. Jadi kita diberi tugas menjadi khalifah, yaitu untuk menegakkan kebenaran. Apa saja Pak bentuknya Pak? Yang penting ketika ada sesuatu yang memang bertentangan ya harus ditegakkan Pak, sesuai dengan dalil-dalil Pak. Dan orang-orang yang menyelisih tugas Allah ini, yang nggak mau ini, akan diberikan julukan menjadi orang-orang yang kafir ya. Nah orang-orang seperti ini hanya akan mendatangkan kemurkaan Allah Pak ya. Tadi kan bilang mendatangkan kemurkaan Allah. Saya bacakan hadisnya dari Mu'adz bin Jabal. Dia berkata Rasulullah SAW memberikan kepadaku 10 wasiat. Ini saya bacakan satu aja Pak ya, 10-nya nggak usah Pak, satu aja. Tapi hadisnya ini ada 10 wasiat, yaitu wa iyyaka wal maksiyata fa inna bil maksiyati halla sakhataulahu azza wa jalla. Yaitu jauhilah kemaksiatan, karena dengan kemaksiatanlah kemurkaan Allah azza wa jalla datang ya. Itu wasiat dari Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Nah, adapun ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang rugi itu diantaranya
Satu, tidak mendapatkan apa-apa dari Allah, Pak, kecuali kemurkaan. Nggak dapat apa-apa dari Allah, benar. Yang kedua, yaitu kebaikannya sedikit dibanding dengan kemaksiatannya. Ini tandanya itu, Pak. Ya. Yang pertama tadi, tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Ini apa saja yang tidak didapat? Yaitu tidak mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Padahal rahmat dan karunia-Nya sangat penting, Pak. Al-Baqarah 64, Pak. Al-Baqarah 64. Summa tawallaitum min ba'di dzalik. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang-orang yang rugi. Jadi karena rahmat dan karunia-Nya ini menjadi orang yang beruntung. Karunia itu apa, Pak? Kan kita sering menyebut karunia, juga mendapat karunia Allah gitu. Karunia itu apa? Ya, rahmat dan karunia. Nah, karunia-nya itu apa, Pak? Ya, kemuliaan. Karunia itu nanti kalau Bapak buka di itu KP itu keistimewaan, Pak. Ya, jadi karena mendapatkan keistimewaan, rahmat kasih sayang dan karunia keistimewaan. Ya, sebab seandainya nggak dapat kedua-duanya, rahmat dan karunia ini, nggak bakal bisa masuk surga. Kenapa, Pak? Karena masuk surga itu karena rahmat Allah. Ya. Dari Abu Hurairah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Maka sahabat bertanya, begitu juga dengan engkau, wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, begitu juga dengan diriku. Illa yataghammanillahu bifadli wa rahmatihi. Kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Oleh karena itu berlakulah lurus dan bertakarublah. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi untuk bisa mendapatkan surga, masuk surga itu karena rahmat. Untuk itu berlaku lurus dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, tidak mendapatkan apa-apa, yaitu tidak mendapatkan, diulang lagi nih, Pak, tidak mendapatkan rahmat dan ampunan. Ini penting lagi nih, Pak. Ini Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 149. Surat ke-7 149. Walamma suqqita fi aidihim wa ra'au annahum qad dhallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunnana minal khasirin. Dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa ia telah sesat, mereka pun berkata, sungguh jika Tuhan kami tidak memberikan rahmat kepada kami dan tidak mengampuni, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Jadi rahmat dan ampunan ini menjadi modal, Pak. Menjadi modal untuk berjumpa dengan Allah.
Di saat sakaratul maut, jika seseorang dikabarkan mendapatkan rahmat dan ampunan dan ia sedang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang dengannya. Tetapi ketika diberi kabar azab, ia benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci kepadanya. Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah akan cinta berjumpa dengannya. Dan barang siapa benci berjumpa dengan Allah, maka Allah akan benci berjumpa dengannya. Kemudian ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah kebencian terhadap perjumpaan dengan Allah berarti kebencian terhadap kematian? Sedangkan kami semua benci dengan kematian. Sahabat aja benci pada kematian. Maka beliau bersabda, bukan. Sebenarnya itu adalah tentang saat kematiannya tiba, yaitu saat sakaratul maut. Idza busyira bi rahmatillahi wa maghfiratihi. Jika seseorang dikabarkan mendapatkan rahmat Allah dan ampunannya, lalu dia cinta berjumpa dengan Allah, kebelet gitu Pak, pengen berjumpa dengan Allah, maka Allah cinta dengan berjumpa dengannya. Dan jika seseorang dikabarkan mendapatkan azab Allah, lalu ia benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci untuk berjumpa dengannya. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ada kisah Pak, orang yang saat sakaratul maut itu ketika dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Lalu terjadi dialog antara seseorang itu atau pemuda itu dengan Rasulullah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang pemuda yang sedang menjelang sakaratul maut, saat menjelang kematian. Maka beliau bertanya kepada pemuda itu, kaifa tajiduka? Bagaimana keadaanmu? Bagaimana perasaanmu? Kata Nabi itu bertanya kepada pemuda yang sakaratul maut. Maka pemuda ini menjawab, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, inni arjullahi wa inni akhafu dunubi. Aku berharap rahmat dari Allah, mengharapkan rahmat dari Allah, dan aku takut dengan dosaku. Jadi orang yang dalam sakaratul maut tadi ditanya, jawabannya aku berharap kepada Allah, berharap rahmat kepada Allah, dan aku takut dengan dosa-dosaku. Maka kata Rasulullah, la yajtami'ani fi qalbi abdin fi misli hadal mautini illa a'damu lahu ma yarju wa amanahu mimma yakhafu. Tidaklah terkumpul dua sifat ini, berharap dan rasa takut tadi, dalam hati seorang hamba dalam kondisi seperti ini, jadi saat sakaratul maut, kecuali Allah akan memberikan apa yang diharapkannya dan menyelamatkannya dari apa yang ditakutkannya. Jadi kalau ada, ini pelajaran buat kita lah Pak ya, saat sakaratul maut kita hanya mengharapkan rahmat dari Allah dan takut dengan dosa-dosanya. Jadi Rasulullah menggambarkan kalau sifat itu terkumpul dalam hati seseorang, maka Allah akan memberikan harapan atau memberikan rahmatnya dan menyelamatkan dari
ketakutannya, yaitu dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Baihaqi. Kemudian yang ketiga, Allah tidak memberikan apa-apa tadi, yaitu Allah tidak memberikan petunjuk. Orang itu tidak dapat petunjuk. Ini Allah katakan dalam surat Al-A'raf, masih Al-A'raf, ayat ke-178. Mayahdillahu fawwal muhtad wa mayudil faulaika humul khasirun. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Itulah ciri-ciri orang yang rugi karena ingin terus bermaksiat. Dampaknya tadi apa? Tandanya tidak dikasih rahmat, tidak dikasih ampunan, tidak dikasih karunia, dan tidak mendapat petunjuk. Nah, kemudian yang kedua, ciri atau tanda orang yang rugi adalah kebaikannya sedikit dibanding dengan kemaksiatannya, Pak. Masih Al-A'raf ayat 9, Pak. Wa man khaffat mawazinuhu faulaikal ladzina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadzlimun. Dan barang siapa ringan timbangannya, ringan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Mengingkari ayat berarti maksiat. Jadi orang yang bermaksiat kelak timbangannya lebih ringan daripada kebaikan-kebaikannya. Nah, senada dengan ayat itu, nanti silakan dibuka di surat Al-Mu'minun ayat 103. Bisa lewatin aja, Pak, karena hampir sama redaksinya. Nah, untuk mendapatkan timbangan kebaikan yang lebih berat, ya, timbangan kebaikan yang lebih berat nanti di hari kiamat kelak, maka iringilah keseharian kita itu untuk berakhlak yang baik, Pak. Jadi akhlak baik ini nanti akan membuat timbangan seseorang menjadi berat. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan dari Ummu Darda bahwa Nabi SAW bersabda, ma say'un asqalu fi mizanil mu'minin yaumal qiyamati min khuluqi hasan. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seseorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang keji dan kotor perkataan atau perbuatannya. Ya. Jadi akhlak baik ini bisa membuat timbangan kebaikannya menjadi berat. Tetapi tentu akhlak yang baik itu nggak mungkin orang berakhlak baik tapi mulutnya kotor, ya, suka mencela, suka menggibah, nggak mungkin, Pak. Ya. Jadi memang akhlak baik itu sangat diperlukan. Sedangkan Allah itu membenci orang yang keji dan kotor perkataannya. Jadi mesti hati-hati kita bicara, kita ngomong, jangan sampai membuat peluang Allah menjadi benci karena perkataan. Nah, kemudian ada 4 sumber utama kerugian, Pak. Jadi kerugian-kerugian itu ternyata ada di dasarnya
yaitu minimal dengan 4 sumber kerugian. Yang pertama, nggak beriman. Lawan iman apa Pak? Lawan iman kafir, ya. Nggak beriman alias kafir. Kemudian amal buruk ketika nahi ma'ruf amar mungkar. Nah, ini yang seharusnya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ini nahi ma'ruf amar mungkar. Keempat, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu alias nggak bisa sabar. Nah, keempat ini kalau di-create ada di surat Al-Asr. Wal asri itu loh Pak. Surat 103 Pak. Nah, semua mencakup itu Pak. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Ya, rugi ini Pak. Illa, nah, kalau nggak ada ilahnya kan berarti nggak beriman. Kecuali orang yang beriman, kan gitu. Berarti kalau nggak beriman berarti kafir. Kalau kafir berarti rugi. Illalladzina amanu kan. Terus wa amilus sholihah, yaitu amal soleh. Tapi kalau nggak beramal soleh berarti amal buruk. Wa tawasau bil haq, yaitu menegakkan kebenaran apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kebalikannya yaitu nahi ma'ruf amar mungkar. Terus wa tawasau bis sabr, yaitu menasihati dalam kesabaran. Tapi kalau nggak bisa sabar berarti yang dikedepankan, yang diumbar yaitu hawa nafsunya. Nah, yang pertama tadi sumber utama kerugian yaitu karena kekafiran. Nah, kafir sendiri itu ada beberapa Pak. Di antaranya yaitu karena beragama selain Islam. Ya, beragama selain Islam itu dikatakan tidak beriman alias kafir. Wa ma yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Rugi Pak, ujungnya rugi. Barang siapa mencari agama selain Islam maka tidak diterima dan di akhirat menjadi orang-orang yang rugi. Jadi kalau ada orang mengatakan semua agama itu sama, gimana Pak? Karena ada orang bilang agak semua agama itu sama Pak. Liberal ya Pak ya. Iya, salah besar itu Pak. Akidahnya cacat udah. Karena orang-orang yang mengatakan seperti ini hanya persangkaan. Ya, hanya persangkaan belaka Pak. Maka Allah kasih tahu kepada orang-orang yang seperti ini, yang suka menyangka itu, di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 106 itu Pak. Ya, nanti dibuka sendiri Pak. Itu orang ditawarkan sama Allah, maukah kamu aku beritahu siapa orang-orang yang paling rugi? Yaitu orang-orang yang mengira dia telah berbuat sebaik-baiknya. Ya. Nah, ayat itu turun, Al-Kahfi tadi turun karena orang Nasrani itu mengingkari surga dan orang Yahudi mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, buktinya apa Pak? Kita bacakan hadisnya Pak. Keterangan dari Al-Kahfi 103 sampai 106. Dari Mus'ab bin Sa'ad, dia berkata, aku bertanya kepada ayahku mengenai firman Allah. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Tadi ya Al-Kahfi itu Pak. Apakah mereka orang Haruri
nama sebuah desa kaum Khawarij. Ayahku menjawab, bukan. Mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Ya. Adapun orang-orang Yahudi, mereka telah mendustakan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang-orang Nasrani, mereka telah mengingkari surga. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengira dia telah berbuat sebaik-baiknya, padahal mereka adalah orang yang paling rugi perbuatannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu orang yang sudah Islam lalu kafir. Belum tentu murtad juga, Pak. Tapi sudah Islam lalu kafir. Ada orang Islam tapi nggak sholat. Apa, Pak? Kafir. Pembeda antara orang beriman dan orang kafir itu adalah sholatnya. Walaupun orang Islam kalau nggak sholat berarti kafir, alias maksiat. Dan kemaksiatan itu akan menimbulkan kerugian. Tadi di surat Al-Maidah ayat 5, Pak. Di akhir ayat aja, Pak. Al-Maidah ayat 5 di akhir ayat, wa ma yakfur bil imani faqad habita a'maluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa kafir setelah beriman, udah beriman lalu kafir, maka sia-sia amal mereka dan di akhirat menjadi orang-orang yang rugi. Jadi gimana nih, Pak? Supaya enggak seperti itu, maka kita harus istiqomah dan senantiasa minta petunjuk kepada Allah agar tetap diberikan di jalan yang lurus. Jadi tetap istiqomah dan diberi petunjuk dalam Islam, itu pasti akan beruntung, Pak. Karena orang yang diberi petunjuk, itu kata Nabi SAW, tuba liman hudiya ilal Islam, beruntunglah orang yang diberi petunjuk kepada Islam, hidupnya cukup dan punya sifat qanaah. Hadis riwayat Hakim. Ya. Jadi untuk senantiasa istiqomah dalam menjalankan agama ini. Jangan sampai kita terpleset setelah kita beriman menjadi kafir. Maka banyak-banyaklah bergaul dengan orang yang soleh untuk senantiasa mendapatkan bimbingan dan memberikan solusi gitu, Pak ya. Kemudian yang ketiga, tadi ketiga sumbernya yaitu karena syirik, Pak. Nah ini kalau syirik udah tahu semua, Pak. Tapi intinya syirik ini bisa menyelamatkan melenyapkan amalannya, Pak. Jadi amalan yang diperbuat selama itu ketika seseorang itu syirik bisa lenyap, Pak. Maka kalau lenyap sia-sia dan rugi, Pak. Bahkan dikatakan dalam surat An-Nisa 148 itu orang yang berbuat syirik tidak diampuni dosanya, Pak. Kecuali orang yang sudah bertobat. Nah ini syirik ini dikatakan dalam surat Az-Zumar ayat 65. Surat ke-39 ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asrakta la yahbatanna a'maluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelumnya. Sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalanmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi.
rugi lagi Pak. Ya. Jadi ujung-ujungnya kalau bermaksiat rugi. Ya. Dia didukung dengan hadis dari Aisyah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, catatan-catatan yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla ada 3 macam. 1, catatan yang tidak Allah peduli sama sekali. Ya. Kemudian nomor 2, catatan yang tidak Allah tinggalkan darinya sedikit pun. 3, catatan yang Allah tidak akan mengampuninya. Adapun catatan yang Allah tidak mengampuninya, yaitu syirik kepada Allah. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, innahu man yusrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan baginya surga. Ya. Udah haram surga berarti neraka udah. Ya. Kemudian yang keempat yaitu su'ul adab kepada Allah Pak. Itu adab yang buruk. Adab buruk kepada Allah misalnya apa Pak? Bapak Eri, adab buruk misalnya berdoa saja Pak, yang gampang Pak. Doa itu pakai adab nggak Pak? Pak Anto kemarin kan bilang ya, pakai adab. Pada doa itu pakai adab ya. Ya, minta ampun dulu, memuji Allah, sholawat, mendoakan kerabat orang tua dulu, baru kita minta. Bahkan adabnya nggak boleh terburu-buru. Ya, hadisnya ini. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu da'utu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama tidak terburu-buru. Yaitu misalnya mengatakan, aku sudah berdoa terus-menerus tapi tidak juga dikabulkan. Ya, itu adab ya. Jadi perlu adab baik kepada Allah. Jangan sampai kita su'ul adab, meremehkan juga ya. Ini kadang kan ada orang mengira bahwa Allah nggak melihat kalau kita berbuat begini begitu. Allah nggak mendengar gitu ya. Ini Allah firmankan dalam surat Fusilat ayat 22 dan 23 Pak. Ya, jadi orang menyangka bahwa Allah tidak melihat dan tidak mendengar. Wa ma kuntum tatiruna ayyashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dzanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Maka dugaan ini menjadikan termasuk orang-orang yang rugi. Wa dzalikum dzanukumul ladzi dzanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi. Ya, ujungnya rugi semua Pak. Itu meremehkan Allah, menyangka Allah tidak mendengar, tidak melihat. Dan jangan sampai juga, ini juga termasuk su'ul adab, yaitu hanya ingat Allah ketika saat senang saja Pak.
Nah, ini kebanyakan gitu Pak, saat senang saja. Allah katakan dalam surat 22, surat Al-Hajj ya Pak, ayat 11 Pak. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf wa in asabahu khairun itma'an nabi wa in asabathu fitnahu in qalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khasirunal mubin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Nah, ini maksudnya apa nih, hanya di tepi nih ya, saat senang saja Pak. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Tapi dia jika ditimpa satu cobaan, musibah, dia berbalik ke belakang dan dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata ya. Khasirud dunya wal akhirah ya. Dzalika huwal khusranul mubin ya. Kerugian yang nyata. Tapi banyak orang juga ketika malah sedih itu baru ingat Pak ya. Iya kan? Ketika senang lalai. Tapi hadis ini mengatakan justru waktu senang baru ingat, merasa puas. Tapi begitu tertimpa bencana, musibah, dia berbalik ke belakang. Ya. Nah, keterangan ayat tersebut kita bacakan. Ini agak panjang ini. Ini keterangan dari Al-Hajj ayat 11 tadi, Pak. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, ada beberapa orang dari pedalaman menghadap Nabi SAW dan menyatakan masuk Islam. Ya. Begitu kembali ke kampung dan mendapati musim penghujan, tanaman yang subur dan hasil ternak yang bagus, mereka dengan riang mengatakan, agama kita ini benar-benar agama yang baik. Jadi ketika mendapatkan kesenangan karena tanamannya subur, hasil ternaknya banyak, mereka pun menjalankan agama dengan tekun waktu senang. Sebaliknya, jika mereka mendapati musim kemarau, hasil ternak yang buruk atau musim paceklik, maka dengan kesal mengatakan, tidak ada kebaikan sedikit pun dalam agama kita ini. Wah, mencela nih agama ini. Terkait kejadian ini, Allah menurunkan firman-Nya, yaitu Al-Hajj tadi ayat 11. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian sumber kerugian yang kedua yaitu berbuat amal buruk. Masih ada waktu nggak Pak? Ya, masih 7 menit, cukup Pak ini. Ini saya persingkat aja kalau masih tinggal 7 menit. Ya tadi sumber kerugian kedua yaitu berbuat amal buruk. Ya udah jelas ya Pak itu kalau berbuat amal buruk. Nanti kita lihat dalilnya, surat Yunus ayat 95 dan Al-Isra 82. Itu orang-orang yang beramal buruk karena menentang Al-Quran. Terus kemudian durhaka kepada orang tua. Ini yang perlu perhatian nih Pak. Atau suhtul walidain. Ini Allah katakan dalam surat Al-Ahqaf ayat 17 dan 18. Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya dengan perkataan
Jadi kita nggak boleh Pak berkata kepada orang tua kita dengan atau ah. Apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu. Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, celaka kamu, berimanlah, sungguh janji Allah itu benar. Lalu anak itu berkata, ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Maka ayat 18-nya, mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan, yaitu azab bersama umat-umat terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Ujungnya rugi semua Pak. Jadi hati-hati dengan kita kepada orang tua kita, jangan sampai menyakiti hatinya. Buatlah senang Pak orang tua kita itu bagi masih yang punya orang tua. Nah, kita dukungan hadisnya yaitu dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, rugi besar, rugi besar, rugi besar. Rasulullah bilang gitu Pak. Lalu sahabat bertanya, seorang bertanya kepada Rasulullah, siapa yang rugi besar ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang rugi besar adalah man atroka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yadkhul jannah. Orang yang masih mempunyai kedua ibu bapak yang sudah tua renta, baik salah satu ataupun keduanya, tetapi orang tersebut tidak dapat masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau masih ada orang tua kok nggak bisa sampai mendapatkan surga, ini dikatakan rugi besar karena durhaka pada orang tua. Ya. Jadi senantiasalah kita kepada orang tua bagi yang masih hidup berbuat baik, menyenangkan hatinya, dan apabila orang tua sudah meninggal, kita doakan banyak dengan ampunan atau istighfar. Nah, terakhir, sebenarnya masih ada nahi ma'ruf amar mungkar nih Pak, yaitu mencegah yang baik dan menyuruh yang mungkar. Ini sumber kerugian tadi Pak. Seharusnya amar ma'ruf nahi mungkar, ini sekarang nahi ma'ruf amar mungkar, mencegah yang baik, menyuruh yang mungkar. Kan sering ada orang, ngapain lu ke masjid, ngapain ikut kajian gitu ya. Itu mencegah yang baik, itu mending main ke sana ke sini gitu. Ya. Itu ada orang seperti itu Pak. Dulu juga ngapain mulu masjid mulu gitu ya. Mending sono main ini main itu gitu. Ya, itu bahaya Pak orang seperti itu Pak. Ini bisa menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri. Maka orang yang mencegah hal yang baik, bahkan menyuruh kepada yang mungkar, keburukan, maka orang-orang yang seperti ini doanya tidak dikabulkan Pak. Ini hati-hati nih Pak. Doanya tidak dikabulkan, kalau dia minta pertolongan tidak ditolong. Dari Hudzaifah bin Yaman dari Nabi SAW, beliau bersabda, demi jiwaku yang berada di tangannya, perintahkanlah oleh kalian manusia untuk mengerjakan yang ma'ruf, dan laranglah oleh kalian manusia mengerjakan yang mungkar. Atau kalau tidak kalian lakukan,
niscaya Allah akan mengirimkan azab kepada kalian. Kemudian kalau kalian berdoa kepadanya namun dia tidak akan mengabulkan doa kalian. Ya. Yang kedua, kalian meminta sesuatu kepadanya namun dia tidak memenuhinya. Kemudian kalian memohon pertolongannya namun dia tidak akan menolong kalian. Muttafaqun alaih. Orang yang mencegah berbuat baik dan justru menyuruh kepada yang mungkar, ini pasti doanya tidak dikabul, permintaannya tidak diberi, dan kalau minta tolong tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu aja ya Pak ya. Yang sebenarnya masih ada satu lagi ini, dikit lagi Pak. Yaitu tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, alias kebalikannya dari watawasau bil sabr tadi. Ini kalau orang yang menuruti hawa nafsunya pasti tempatnya neraka. Tapi sebaliknya orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu tempatnya surga. Itu surat 79. Surat apa itu Pak? An-Naziat ya Pak? Surat ke-37 sampai 41. Fa amma man tagha. Surat apa Pak? Naziat ya, benar ya. Nah, ayat 37 Pak sampai 41. Fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas, wa asarul hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, wa innal jahimah ya ma'wa, maka sungguh neraka tempat tinggalnya. Tapi bagi yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, ayat berikutnya, wa amma man khaffa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya, nah ini mengendalikan nafsunya, ya, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Artinya orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya tidak termasuk orang-orang yang rugi. Di banyak kerugian-kerugian yang diterima oleh seseorang, baik sadar atau tidak sadar, menjadikan orang-orang itu ditempatkan di tempat yang tidak baik kelak, yaitu di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Itu saja ya Pak ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada tambahan atau ada yang protes Pak? Cukup ya, sudah masuk suruk. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.